Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya berjumpa lagi bersama teman-teman tabloid media umat, tentunya juga bersama Bung Agung Wisnuwardana. Gimana kabarnya Bung Agung? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat walafiat, pilek-pilek sedikit, no Nah, problem. Ayo, lanjut. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh dari pilek-pileknya Amin. Bung Agung. Ya, Amin, amin. eh, Bung Agung, kita Ya, sama-sama tahu pada penghujung November 2025, Pulau Sumatera kembali menangis. Bukan sekadar air mata langit yang tumpah, melainkan darah dan air mata ratusan ribu rakyat yang terhimpit di antara amuk alam dan keserakahan manusia. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melululantahkan tiga provinsi, sekaligus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana eh, pendapat atau analisa dari Bung Agung, apakah penyebab banjir dan longsor yang dialami oleh saudara-saudara kita itu yang di Sumbar, Sumut, dan Aceh, penyebabnya apa sih sebenarnya? iya, baik. Yang pertama, tentu kita memberikan rasa bela sungkawa dan juga rasa care pada humanity di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh yang saat ini mengalami bencana banjir dan longsor ya. Tetapi tentu kita perlu memberikan satu ilustrasi agar menjadi sebuah pembelajaran bersama bahwa memang eh, kalau kita buat data-data yang clear dari rilis-rilis resmi ya, misalnya di Sumbar, Sumatera Barat itu tercatat sejak 2021 sampai 2024 itu terjadi apa yang disebut dengan deforestasi atau penggundulan hutan yang menyebabkan kehilangan tutupan lahan mencapai kurang lebih 740.000 hektar ya. Itu. Kemudian pada tahun 2024 itu luas hutan yang hilang ditambah lagi menjadi tambah lagi 32.000 hektar. Jadi cukup sangat luas sekali di Kota Padang itu sendiri ya. Kemudian kita paham bahwa di Padang sendiri itu ada problematika di perbukitan Bukit Barisan ya. Ini ada hulu-hulu sungai yang menuju ke Kota Padang itu memang mengalami problematik. Eh, ada tiga daerah aliran sungai yang hulunya itu udah rusak ya. Satu daerah aliran sungai Aya Dingin, kemudian Kuranji dan Arau. Ini di hulunya, hulu sungai itu sudah terjadi pembukaan lahan besar-besaran, baik untuk kepentingan pertambangan, perumahan maupun untuk ilegal-ilegal production lainnya, yang menyebabkan kemudian ketika terjadi hujan yang deras atau kondisi cuaca yang ekstrim, maka aliran air itu yang menuju ke sungai itu run off namanya, aliran permukaan itu akan cepat sekali dan membawa gerusan-gerusan tanah beserta yang lainnya yang disebut dengan erosi masuk ke dalam eh, sungai. Dan inilah yang menyebabkan banjir dalam skala besar, termasuk juga kayu-kayu yang terbawa di dalam proses run off itu atau aliran permukaan. Memang di Sumbar sendiri terjadi cuaca ekstrim ya, yang disebut dengan angin siklon ya. Dan tetapi tentu angin siklon ini tidak akan menimbulkan problematik apabila tidak ada pembukaan lahan yang besar-besaran yang tentu dilakukan oleh manusia gitu. Sehingga saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan bahwa problem di Sumatera Barat itu hanya karena angin siklon, tapi benar-benar karena apa namanya pembukaan lahan dalam skala yang sangat besar. Kemudian eh, hal yang hampir serupa itu terjadi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini boleh dikata kasus kemarin itu adalah kasus terbesar selama 35 tahun terakhir ini. Ya, selama 35 tahun terakhir ini kasus terbesar yang terjadi di Tapanuli Tengah, kemudian Tapanuli Selatan ya, yang menimbulkan korban dalam skala besar karena longsor dan banjir yang terjadi di tempat tersebut. Kita perlu mengetahui bahwa ada aktivitas ekologis
aktivitas yang menyebabkan ekologis itu mengalami problem. Dan itu terjadi karena pembukaan lahan lagi di daerah aliran sungai, terutama di daerah-daerah atas ya, yang itu terjadi dalam skala yang besar. Dari data yang dikeluarkan oleh aktivis lingkungan di Sumatera Utara dari tahun 1990 sampai 2000 itu ada 26.223 hektar yang terbuka ya, yang terbuka. Kemudian di tahun 2000 sampai 2010 itu ada tambahan lagi 10.672 hektar ya. Kemudian di tahun secara total tahun 90 sampai tahun 2024 itu ada penambahan kebun sawit, artinya pasti membuka lahan lagi, itu sebesar 42.034 hektar. Kemudian ada penanaman kebun kayu ekaliptus untuk hutan tanaman industri, itu sejumlah 1.107 hektar. Artinya ketika hutan tanaman industri maka pasti pembukaan lahan dulu. Nah, pembukaan lahan kemudian ditanami itu. Sementara ekaliptus kan tentu bukan model tanaman kayu yang bisa menyerap air dalam skala besar. Kemudian terdapat identifikasi 298 lubang tambang. Kalau lubang tambangnya 298, artinya pembukaan lahan untuk penambangan jauh lebih besar daripada itu. Ini yang terjadi. Jadi dari data-data itu maka wajar kalau di Tapsel, Tapteng, termasuk Sibulga itu mengalami problem yang luar biasa. Sehingga apa? Istilahnya gini lah, hutan-hutan yang tadinya hijau, kemudian dibabat hutannya, sehingga kan begitu hujan turun, maka ya tanah-tanah di hutan yang terlindung sebelumnya dengan tutupan lahan itu tergerus semua. Begitu tergerus ya pasti akan terbawa ke bawah, termasuk membawa gelondongan-gelondongan kayu dalam skala yang sangat besar itu. Dan ini luar biasa di data GIS itu terdapat dua daerah aliran sungai utama yang terdampak, namanya daerah aliran sungai Batang Toru dan daerah aliran sungai Sibundang ya. Itu ada di wilayah Batang Toru, Sumatera Utara. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri, perusahaan sawit, termasuk juga perusahaan apa namanya penambangan yang ada di situ. Beberapa nama saya sebutkan, misalnya Toba Pulp and atau Toba Pulp Lestari, kemudian ada Agricourt Resources, yaitu penambangan emas dalam skala besar. Belum lagi PLTA dan PLTU yang besar di wilayah Sumatera Utara. Sehingga wajar kalau kemudian Sumatera Utara kemarin mengalami satu kondisi problematik secara ekologis dalam skala yang sangat besar. Kemudian kondisi di Aceh. Di Aceh itu data yang saya peroleh dari Aceh News ya, ini digambarkan bahwa Aceh itu mengalami fenomena kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dalam waktu yang lama, terutama karena investasi ekstraktif. Mana investasi ekstraktif? Terus salah satunya adalah terkait dengan penambangan emas yang terjadi di sana. Kemudian terjadi juga penggundulan hutan dalam skala yang sangat luas untuk kegiatan-kegiatan penambangan maupun kegiatan-kegiatan yang lain, baik legal maupun ilegal. Ini ada di Aceh Utara maupun ada di Biren. Dan itu kembali menimbulkan problem di daerah aliran sungai. Kenapa? Karena pembukaan lahan seringkali terjadi di wilayah-wilayah hulu. Kalau udah wilayah hulu ya sudah, itu pasti akan terjadi dalam skala besar. Oleh karena itu dari beberapa data yang disebutkan ini tadi, saya mohon sekali agar pemerintah tidak mengungkapkan kata-kata atau pernyataan yang malah melukai rakyat ya. Misalnya bahwa ini karena bencana, karena angin siklon dan sebagainya. Padahal di depan mata problematika ekologis ini betul-betul sangat besar dan itu karena ulah tangan manusia. Gitu, Bung. Ya, berdasarkan data yang disampaikan oleh Bung Agung itu kan kita bisa tahu gitu kan bahwasannya penyebab dari banjir bandang ini ya apa namanya apa namanya penggundulan hutan ya Bung Agung ya. Ya. Pohon-pohon ditebang dan sebagainya, tambang juga kemudian diganti dengan pohon sawit ya gitu kan ya yang memang fungsinya itu agak berbeda dengan hutan gitu. Nah, apakah data-data yang disampaikan oleh Bung Agung tadi
termasuk penyebab utama dari banjir bandang ini, apakah ada kaitannya dengan sistem yang diterapkan oleh negara ini, Bung Agung? Iya, begini. Saya akan masuk ke hal teknis dulu, baru nanti akan saya sampaikan ke konteks tadi itu ya, apakah ada kaitan. Gini, di dalam eh, ilmu lingkungan itu ada pembahasan tentang kajian lingkungan hidup strategis. Sebenarnya kajian lingkungan hidup strategis ini untuk membaca satu kawasan, ya, karena kajian lingkungan hidup itu pasti membaca kawasan. Jadi misalnya gini, kalau ada aliran sungai, daerah aliran sungai, itu kan ada sungai besar, terus kemudian ada sungai-sungai kecil yang masuk ke sungai besar itu. Nanti bentuknya akan seperti apa namanya, seperti daun, ya. Eh, Bung Isan tentu bisa membahas daun ya. Daun itu ada garis tulang daunnya yang paling utama di tengah itu sungai besarnya. Sementara garit-garit kecil-kecil yang di samping kanan kiri tulang utama itu sungai-sungai kecilnya. Nah, Oke. sungai-sungai kecil ini akan menyebar di sekitar sungai-sungai di sekitar sungai besarnya itu, dan ini akan membentuk satu kawasan. Nah, Hmm. kawasannya yang disebut dengan daerah aliran sungai. Nah, Ya. itu biasanya ada yang disebut dengan kajian lingkungan hidup strategis. Hmm. Sehingga dengan kajian lingkungan hidup strategis itu bisa dibaca nanti seberapa banyak boleh dibuka lahan di wilayah tersebut. Apakah untuk penambangan, apakah untuk sawit, apakah untuk hutan tanaman industri, itu berapa persen boleh dibuka. Karena mereka bisa menilai kalau sekian persen dengan kemiringan seperti ini, maka akan kebaca run off-nya kecepatannya berapa. Nah, kecepatan run off berapa itu akan bisa diketahui nanti sejauh mana bisa menggerus tanah, gitulah. Kira-kira begitu. Kita kan Artinya, bisa menilai itu, dan itu dalam kajian lingkungan hidup strategis ada pembahasannya. Nah, eh, selama ini ada kajian lingkungan hidup strategis itu sebenarnya, hmm, sehingga kita akan tahu berapa daya tampung dan daya dukung lingkungan. Maknanya apa? Daya tampung dan daya dukung lingkungan itu untuk membaca sejauh mana lingkungan akan bisa memberikan backup untuk keberlanjutan, termasuk untuk apa namanya, keberlangsungan hidup manusia. Ya, kalau terjadi banjir kan merusak manusia artinya. Tapi kalau daya dukung dan daya apa namanya, lingkungan tadi dibaca dengan cermat, misalnya gini ya, anggap saja daerah aliran sungai tadi di Padang tadi sekitarnya itu hanya boleh dibuka lahannya misalnya 3%, maka jangan lebih dari 3% lahan dibuka. Karena apa? Karena maksimal 3% inilah lingkungan bisa menahan semuanya dengan cara yang terbaik gitu. Selama ini KLHS itu ada sebenarnya. Di Indonesia KLHS itu ada. Cuma persoalannya KLHS itu kan persoalan teknis. Yang sering kali persoalan teknis ini dikalahkan oleh pergerakan sistem ekonomi yang diberlakukan di suatu tempat. Misalnya, begitu ada investor masuk, karena gini, saya ingin gambarkan dulu ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kan menggait seberapa banyak investor mau masuk ke satu lokasi, ya kan ya. Begitu investor mau masuk, maka mereka harus mengurus izin kan ke perusahaan itu harus mengurus izin ke pemerintah. Misalnya perusahaan tambang, perusahaan sawit, atau perusahaan hutan tanaman industri misalnya. Dia mau, atau HPH misalnya hak pengelolaan hutan. Dia mau masuk ke satu lokasi, dia izin dulu ke pemerintah. Nah, begitu izin pemerintah itu diminta, maka apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah pakem-pakem yang secara teknis harusnya dilakukan, itu dibabat semuanya. Termasuk mengenai misalnya analisis mengenai dampak lingkungan. Itu seringkali dibabat. Apalagi dalam Undang-Undang Omnibus Law yang terbaru itu digambarkan betapa analisis mengenai dampak lingkungan itu tidak terlalu mendapat perhatian. Supaya apa? Supaya investor mau masuk gitu loh kira-kira ya. Supaya investor mau masuk, maka syarat-syarat terkait izin lingkungan itu agak dikurangi. Nah, sehingga diharapkan nanti investor akan banyak masuk ke masyarakat. Nah, kenapa? Karena lingkungan itu tidak menjadi pikiran dari investasi, gitulah kira-kira. Karena lingkungan tidak mendatangkan keuntungan. hmm. Bahkan lingkungan itu seringkali menambah biaya untuk memperbaikinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sistem di negeri kita itu membacanya kayak apa? Ternyata sistem di negeri kita itu menginginkan agar investor asing itu, termasuk investor dalam negeri, swasta, minded, itu banyak berinvestasi, terutama di
usaha-usaha ekstraktif tadi itu, apakah HPH, apakah HTI, hutan tanaman industri ya, apakah sawit, apakah tambang, ini kan perusahaan-perusahaan ekstraktif. Hmm. Ekstraktif itu apa namanya, menggerus sumber daya lingkungan tadi itu. Nah, ini akhirnya karena yang jadi mindsetnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, maka yang dikejar adalah seberapa banyak investasi mau masuk. Nah, lingkungan tidak menjadi bahan perhatian utama. Ini yang terjadi juga kemarin saya bilang di Morowali. Di Morowali itu tiap tahun banjir. Terjadi di mana-mana sama. Di Sumatera Barat itu sebenarnya hampir sering terjadi banjir. Cuman yang sekarang ini luar biasa sehingga jadi pembahasan secara nasional. Nah, apa yang terjadi? Ya karena investasi besarnya untuk pertumbuhan ekonomi, sementara lingkungan tidak diperhatikan. Nah, sistem yang demikian rupa itu yang disebut dengan sistem kapitalisme. Dan Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalis itu Hmm. yang dimana itu bergelindan dengan sistem politik. Hmm. Apa yang disebut dengan korupsi izin usaha ekstraktif. Maknanya gini, perusahaan-perusahaan ekstraktif itu seringkali menjadi cukong untuk pemenangan eh, pilkada atau pilpres misalnya ya, atau untuk kemenangan anggota dewan supaya menduduki kedudukannya sekarang. Nah, kompensasinya apa? Kompensasinya nanti begitu mereka menjadi elected official, menjadi pemenang pemilu, maka mereka harus menyiapkan perizinan-perizinan yang memberikan ruang kepada industri-industri ekstraktif, cukong-cukong industri ekstraktif tadi itu untuk bisa mengekstraksi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Itu yang terjadi, sehingga terjadi gelindan demikian rupa, sistem politik demokrasi yang merusak, dan sistem ekonomi kapitalis yang merusak. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanyakan apakah ini sangat terkait dengan sistem kenegaraan yang dipakai di negeri ini, saya mengatakan ya. Karena apa? Karena gelindan demokrasi dan gelindan kapitalisme itu, demokrasi di bidang politik dan kapitalisme di bidang ekonomi, itu menjadi dua sisi mata uang yang bergabung dan menimbulkan apa yang disebut dengan korporatokrasi, dan muncullah izin-izin tambang, izin-izin HPH, izin hutan tanaman industri, izin-izin sawit yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan yang seharusnya menjadi kedisiplinan dari setiap pemangku kepentingan di negeri ini. Gitu, Bung. Ya, Bung Agung ini apa namanya? Berarti permasalahan yang sudah sistematis ya, karena Ya, memang dari awal memang seharusnya pemerintah sudah memperhatikan terkait lingkungan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Agung ya, ini seakan-akan diabaikan atau bahkan ya, diabaikan karena sangat menggunakan. diabaikan. Iya, karena menggunakan sistem yang disampaikan dari oleh Bung Agung. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya solusi tuntas terkait tentang kasus bencana alam ini, Bung Agung? Pertama, kita semua, siapapun yang memangku kepentingan negeri ini, menjadi pemimpin negeri ini, harus tunduk pada apa yang disebut dengan keputusan ilmiah. Hmm. Maksudnya keputusan ilmiah itu secara ilmiah mana yang akan memberikan dukungan pada lingkungan, mana yang akan menjadi tampungan pada lingkungan, itu harus betul-betul disiplin terhadap hal itu. Bahasa saya tadi KLHS tadi, Ya. kajian lingkungan hidup strategis, siapapun pemerintahnya, siapapun rezim penguasanya harus tunduk pada kajian ilmiah yang ada pada kajian lingkungan hidup strategis itu. Sehingga apa? Pembukaan lahan untuk industri ekstraktif apapun, termasuk untuk perumahan, untuk pengembang, itu semua harus tunduk pada penelitian ilmiah yang ada dalam kajian lingkungan hidup strategis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan sistem yang mau tunduk pada kajian ilmiah ini. Nah, siapa yang akan tunduk pada kajian ilmiah ini? Tentu yang memberikan ruang agar kajian ilmiah ini bisa berjalan. Oke. Supaya bisa berjalan, maka ada yang disebut dengan teori kepemilikan. Oke. Yang terjadi hari ini, sumber daya alam yang melimpah itu menjadi kepemilikan negara atau menjadi kepemilikan individu. Siapapun boleh bersaing di tempat itu untuk kepentingan apa? Meningkatkan jumlah pertumbuhan ekonomi.
Itu yang terjadi hari ini. Nah, kita memerlukan sebenarnya perubahan tata kelola kepemilikan. Kita harus menata ulang sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber daya alam yang itu akan menguasai hajat hidup orang banyak, itu harus dimiliki oleh rakyat secara keseluruhan. Maknanya nanti berarti ketika akan diolah, kemaslahatan publik harus dikedepankan. Begitu kemaslahatan publik dikedepankan, maka dia harus tunduk kepada keputusan-keputusan ilmiah. Karena keputusan ilmiah itu akan menjadi penjamin kemaslahatan untuk kepemilikan yang tadi itu benar-benar akan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu yang pertama tadi harus tunduk pada standar-standar ilmiah dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, tata kelola kepemilikan sumber daya alam harus dirubah. Yang tadinya bisa dimiliki oleh individu dan dimiliki oleh negara, sekarang semuanya harus dimiliki oleh rakyat secara keseluruhan. Supaya apa? Supaya nanti pengelolaannya betul-betul untuk kemaslahatan publik. Kalau untuk kemaslahatan publik, maka seperti yang saya katakan tadi, dia pasti akan tunduk pada kajian ilmiah. Karena kajian ilmiah akan membahas daya tampung dan daya dukung lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mencari sistem yang menempatkan lingkungan hidup bukan sekedar material apakah untung atau rugi, tapi menempatkan lingkungan hidup sebagai penjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mencari sistem yang menempatkan lingkungan hidup itu berharga. Karena apa? Karena dia menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, tiga hal ini nggak mungkin akan diminati atau akan dapat jaminan terlaksana kalau sistemnya demokrasi dan kapitalisme tadi. Karena apa? Dalam sistem demokrasi kapitalisme, kajian ilmiah bisa tunduk pada politik demokrasi, kepemilikan yang harusnya dimiliki oleh umum bisa dilego untuk pribadi, dan lingkungan nggak akan pernah dapat perhatian karena lingkungan nggak menghasilkan uang. Nah, sistem yang bisa menjamin tiga-tiganya ini bisa jalan, itu hanya sistem Islam. Nah, sistem Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah, kenapa? Karena sistem Islam ketika akan membuat keputusan, salah satu cara membuat keputusan adalah bagaimana menurut kubarok, bagaimana menurut ahlinya. Nah, dalam hal ini, ahlinya adalah mereka yang paham lingkungan. Itu yang harus menjadi bahan keputusan. Lewat syariah Islam, maka kepemilikan umum sumber daya alam yang melimpah yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus menjadi milik umum. Oleh karena itu pengelolaannya harus tunduk pada keputusan-keputusan kubarok yang ilmiah itu tadi. Kemudian yang ketiga, lingkungan hidup. Di dalam Islam, lingkungan hidup pasti akan mendapat perhatian karena kalau itu rusak akan menimbulkan kemafsadatan. Sehingga oleh karena itu, Islam akan memberikan perlindungan pada lingkungan, karena kalau lingkungan tidak dikelola, maka akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih luas lagi. Nah, sistem Islam saja satu-satunya yang akan menjamin tiga-tiganya ini terlaksana, dan itu akan menjadi peluang resiko-resiko kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana seperti sekarang bisa dikurangi, dimitigasi, bahkan bisa dicegah jauh hari dengan sistem Islam. Dan sistem Islam ini tidak mungkin bisa terlaksana sempurna kalau nggak ada sistem politik yang menjamin syariah Islam itu terlaksana. Nah, sistem politik yang menjamin itu tidak lain adalah khilafah Islamiyah. Itu yang menjadi solusi tuntas terkait dengan apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Gitu, Bung. Ya, itulah 3 poin yang memang harus dijalankan untuk mengurangi resiko-resiko ke depannya. Dan 3 poin tadi itu tidak mungkin diterapkan di sistem kapitalis maupun demokrasi. Hanya dengan Islam lah ketiga poin yang disampaikan oleh Bung Agung tadi ini bisa dilaksanakan. Terima kasih Bung Agung atas kesempatannya, atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Nanti kita akan berbincang kembali dengan tema-tema atau dengan isu-isu yang lainnya. Terima kasih pada pemirsa semuanya yang telah menyaksikan M-Voice yang membongkar isu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.